kita sebenarnya tidak harus merefer banyak orang, satu atau dua orang saja sebenarnya cukup gitu. Karena di Foresight ini ada sistem reinvest gitu. Jadi reinvest itu pembelian berulang dari member yang kita bawa. Nah, ini sebagai gambaran yang bikin presentasinya kayak gini. Nah, ini katakan upline kita ya. Nah, ketika dia merefer kita mendaftar di bawah dia seperti ini. Terus kita juga merefer satu orang mitra kita. Nah, mitra yang nomor 2 ini belum tidak harus mitra baru ya, bisa saja dia mitra yang sama yang pertama mendaftar karena ada reinvest yang mau dijelasin ini. Contohnya seperti ini. Nah, ketika matrik mitra yang kita bawa, mitra yang kita bawa matriknya sudah penuh, ini dia harus beli posisi yang baru di sini. Nah, posisi ini belinya adalah ke kita. Jadi matrik yang kita punya itu bisa penuh oleh hanya satu orang mitra saja, karena ada proses reinvest untuk membeli slot yang baru. Nah, ini kan ketika ada pembelian ini 100% pembayarannya untuk kita ya. Nah, ini ketika slot yang ketiga juga terisi penuh, nah matrik yang ini tuh ditutup supaya kita bisa punya penghasilan lagi. Kita harus punya posisi baru. Nah, belilah kita ke upline untuk posisi yang baru. Nah, di bawah ini ya ada 3 lagi. Yang 3 ini tidak harus orang baru juga, masih tetap bisa orang yang sama dengan yang di sini. Dan seterusnya. Upline juga sama, nanti upline ini ketika matrik yang dia punya penuh, dia harus buka posisi baru ke upline yang di atasnya. Seperti ini. Nah, ini posisi kita juga akan pindah ke posisi dia yang baru. Jadi ini akan ngikutin terus. Jadi selama network di bawah terus bergerak, walaupun kita cuma merefer satu orang, ini ada proses reinvest terus. Ini lama-lama akan penuh juga. Termasuk level 1, 2, 3, sampai 12. Karena dari pendapatan dari pembelian dari bawah ini, dari mitra kita ini, bisa di reinvest untuk membeli level selanjutnya. Karena ini kan ketika mitra membeli posisi di bawah kita, ini kan pembayarannya 0,025 untuk level 1. Nah, dari 2 posisi terbeli ini sudah cukup untuk membeli level 2. Otomatis yang mitra ini juga pasti akan upgrade ke level 2 juga, karena ini terus bergerak, ya dia akan kehilangan income kalau dia tidak upgrade. Nah, simpelnya Foresight itu seperti ini. Jadi tidak harus merefer banyak orang, satu pun sebenarnya cukup, tapi satu ini kita pastikan ini juga bisa bergerak, artinya kita bantu pergerakannya ke bawah ini, bagaimana sih edukasinya, terus pembelajaran ke member-member yang barunya, bagaimana kita bantuin. Saya pribadi mitra langsung referral itu cuma satu, sampai saat ini cuma satu, dan kemarin ada dapat satu lagi dari Afrika Selatan, cuman
belum ada pergerakan sih dari sana, soalnya masih yang sekarang sudah bergerak itu hanya di kaki yang di Indonesia saja. Dan secara pemasukan ya sudah lumayan, kalau dihitung dari modal itu sudah 4 kali lipat dari modal sudah kembali gitu. Ini karena modalnya modal kecil ya, jadi mulai startnya dari 250.000, kalau dihitung secara pemasukannya sekarang sudah dapat sekitar 2 juta lebih gitu dari 200.000, hampir 10 kali berarti. Nah, ini sebenarnya yang jadi kunci dahsyatnya sistem foresight. Jadi banyak orang berpikir, wah saya nggak bisa ngajak orang, saya nggak bisa merefer siapa-siapa, gitu. Susah ngajak orang karena berpikirnya di foresight harus merefer banyak orang, padahal tidak. Nah ini strategi marketingnya sebenarnya. Kalau di matrik yang tradisional itu kan seperti ini ya, biasanya berpikir ini harus penuh, kita merefer, kita ada 3, ini harus diisi semua. Dari 3 kaki, kita hanya perlu fokus ke 1 orang yang benar-benar bisa lead gitu, bisa menduplikasi apa yang kita lakukan. Fokus aja di sini. Terus dia bisa merekrut 3 orang atau 1 orang pun nggak masalah, tapi kita bantu juga ke bawahnya. Nah ini terus sampai 12 level, 12 ini sudah cukup untuk bikin passive income jangka panjang. Memang untuk awal-awalnya kita tidak mendapatkan penghasilan apa-apa ya dari awal, karena pergerakan karena di Pors saja itu kan kita dapat penghasilan itu bukan dari penjualan downline, tapi penjualan kita sendiri. Kita menjual posisi ke mitra langsung. Nah, kita dapat uang itu ketika mitra langsung membeli posisi ke kita. Ketika downline dari mitra kita membeli, itu kita tidak dapat komisi apa-apa, karena Pors ini bukan MLM, dia nggak ada komisi penjualan dari mitra yang di bawah kita, nggak ada. Kita hanya dapat penghasilan ketika mitra langsung kita melakukan pembelian posisi baru ke kita, seperti itu. Tapi dengan memastikan bahwa tim leader yang kita bina ini bergerak ke bawah, semuanya bergerak, ini akan lambat laun kita akan penuh juga dapat penghasilan dari istilahnya proses pembelian ulang dari mitra kita. Jadi investnya untuk jangka panjang ke depan gitu. Ini soalnya passive income-nya seperti itu gitu. Maaf, boleh tanya nih, bentar. Ya, monggo. Ya, silakan. Ini tadi slide-nya yang sebelumnya, coba slide sebelumnya. Ini. Yang ini. Maksudnya tadi ini kan di sini Anda itu ibaratnya saya gitu ya. Ya. Terus saya misalnya referral 1 orang. Berarti ini mitra misalkan, Anda ini ya. Terus kalau misalnya referral saya ini enggak berbuat apa-apa, misalnya enggak ngajak, enggak ada mitra lagi, gitu. Nah, sebenarnya itu kan ketika kita mengajak seseorang, itu tugas kita untuk membinanya. Maksudnya membina tuh menjelaskan cara kerja Foresight itu seperti apa, terus bagaimana cara kerjanya, dan apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan cuma ngejar member baru supaya daftar, kita dapat duit, saya pribadi tidak menyarankan seperti itu. Lebih baik yang bergabung itu benar-benar paham apa yang mau dikerjain, nanti tinggal kerjasama. Jadi maksudnya karena di sini kan tim ya,
Nah, misalkan kita, ya Anda misalkan merefer temennya, mengajak temennya untuk bergabung di Porsche. Nah, untuk awal memang mungkin belajar bareng-bareng nggak masalah. Misalkan belajar bareng kita juga nggak masalah. Tapi ini sebenarnya tugas dari Anda ini yang harus membina dia gitu. Supaya apa? Supaya dia juga bisa membina rekannya yang lain yang dia ajak. Jadi ada proses duplikasi, cara kita mengerjakan ini tuh diduplikasi juga sama dia gitu. Kalau misalkan memang banyak kan di sini tuh yang mengharapkan spillover, namanya spillover tuh berarti kan ngarep-ngarep bintang jatuh lah istilahnya dari tim. Ketika tim bergerak cepat, dia dapat penghasilan tanpa melakukan apa-apa. Itu memang ada, terjadi dan cukup banyak, tapi itu bukan sebuah jaminan bahwa akan dapat seperti itu. Itu yang apa yang S4 itu ya? Ya, X4. S4 ya. Oh iya. Yang kita nggak perlu ini ya, nggak perlu ngajak spillover-nya dari situ. Itu terjadi spillover-nya bisa dicontohin nggak gitu Mas? Spillover di X4 itu seperti ini. Ketika terjadinya gimana? Misalkan ini nih. Ini kan X4, yang ini X4 ya. Ketika di Porsche X3, katakanlah ini upline Anda, upline kita mereferensi Anda yang ini. Nah, di X4-nya Anda tuh disimpan di sini. Ya. Iya. Nah, terus dia merefer juga kan di sini satu lagi. Nah, yang satu lagi. Itu yang refer siapa? Ya, dia juga, upline juga. Oh, dia juga. Misalkan gini kan, si upline ini paling aktif nih. Aktif, dia bikin tim dan segala macam, dia referralnya banyak. Nah, dia merefer Anda di sini. Nah, di X4-nya Anda itu disimpan di sini. Nah, terus dia merefer lagi yang ini, dia ditempatin di sini. Dia merefer lagi dapat di sini. Ini akan ditempatkan di sini. Oh, yang jadi ketiga ya. Ini berarti adalah satu ya. Spillover untuk Anda. Tapi kan di posisi Anda sendiri, ini bisa di X4 Anda ini tuh adanya di sini gitu. Ini bisa Anda di sini X4-nya. Nah, spillover-nya ada di sini. Ya, benar. Iya. Di sebelah nomor 1 ya, slot 1. Ya, nomor 1 dan 2. Nah, kalau orang yang orang yang di refer sama upline Anda ini tidak gerak, pastinya dia tidak merefer siapapun, ya tetap Anda tidak akan dapat apa-apa karena yang ini yang 4 posisi ini akan tetap kosong. Makanya sebenarnya kalau makin banyak yang merasa gabung di Porsche hanya untuk spillover, kalau makin banyak seperti itu, ya akan banyak kasus seperti itu sama. Jadi dia cuman dapat di posisi 1 dan 2 selesai, 1 dan 2 selesai, 1 dan 2 selesai. Karena yang ini juga diem gitu, yang ini diem, yang ini diem. Karena sama-sama mengharapkan spillover. Kalau dia lihat tuh di apa loh Mas, itu di nomor ID yang baru-baru yang awal-awal itu semua spillover S4-nya itu dibuka semua gitu. Iya, karena semakin tinggi levelnya, misalkan gini ya, semakin tinggi levelnya, ini baru sedikit orangnya yang gabung di Porsche itu, baru beberapa gitu. Contohnya, menurut statistik kan ini ya, sebentar saya cari dulu. Menurut statistik, jadi maksudnya ya maaf, jadi maksudnya yang sebelum yang buka slot misalnya
dari sekian orang, kitanya udah buka slot ke 11, tapi dari atasnya belum ada yang 11, ya jatuhnya ke kita ya, gitu Mas. Iya, kita jadi take over upline ke atas. Jadi contohnya seperti ini. Ini statistik dari Forsage beberapa hari lalu. Nah, ini untuk slot 2, level 2 itu ada 165.000 member yang sudah mengaktifkan. Slot 3, 88.000. Slot 4, 44.000. Terus slot 5, 19.000 dan seterusnya. Slot 12 itu baru 72 orang seluruh dunia. Kita memandang slot level ini sebenarnya program yang terpisah. Maksudnya program terpisah tuh gini. Nah, ini program level 1 ya kita anggap hanya level 1 saja, bersaingnya sesama member di level 1. Ini program yang terpisah gitu, maksudnya programnya terpisah dengan yang nomor 2. Walaupun orangnya sama, dia kan kalau kita ikut di semuanya, artinya kita membeli semua level ini, ya kita ikut di sini, ikut di sini, ikut di sini, ikut di sini, di sini juga ikut. Tapi pergerakan yang di sini tidak pengaruh ke sini, hanya di sini saja. Ketika kita ngambil level 12, artinya kita cuma bersaing dengan 72 orang di seluruh dunia. Nah, ketika member yang di atas ini ada misal leader-leader yang paling atas ini bergerak aktif, terus dia sudah upgrade berapa kali di level 12, ya ada kemungkinan besar untuk dapat spillover dari mereka di level 12. Seperti itu. Karena saingannya cuma 72 orang. Iya. Itu yang S4 ya, kalau S3 nggak mungkin. Untuk X3 juga sama sebenarnya. X3 itu kurang lebih ya segini juga sih. Jadi kalau misalkan kita di X3 melakukan upgrade sampai level 12 misalkan, ya kita udah take over leader kita seluruh dunia jadi posisi yang kesegini gitu. Jadi posisinya kita jadi paling atas. Cuman di Forsage itu kan ada aturan bahwa kita selalu ngikut ke upline kita yang langsung merepar. Jadi ketika upline kita juga upgrade ke level yang sama, nah re-upgrade berikutnya itu kita akan berada di bawah upline kita. Jadi kita bayarnya ke upline kita langsung. Jadi di sini adil, benar-benar adil. Jadi yang refer kita tuh selalu jadi referral di semua level. Kalau dia sudah upgrade ke level itu. Mas, ini kalau saya simpulkan, misalnya upline kita ngajak kita, misalnya, ya kan. Sedangkan kita misalnya punya dana lebih, bisa kemungkinan kita lebih profit daripada upline kita enggak? Betul banget. Ya, betul banget. Jadi kalau kita buka slot yang lebih banyak, dia yang upline belum buka, jatuhnya tetap ke kita. Iya. Untuk betul. S4. Kita jadi take over di level yang dia belum ambil. Tapi yang belum diambil. Tapi cuma 2.12 doang ya, Mas? 1-2 gimana? 1-2 doang yang tadi yang Mas bilang S4 1 sama 2. Oh enggak. Iya benar. Nah, jadi spillover-nya bisa dapat di sini 1-2 misalkan. Dan ketika yang spillover yang ini merefer orang yang sama di bawahnya, ya ini pembayarannya tuh yang 4 posisi di bawah ya buat kita. X4. Buat kita. Iya. Yang 1 sama 2 ini ke upline, ke atas. Ke upline. Berarti dia satu melangkah satu ya, Mas.
Tapi di sini itu upline itu bukan berarti orang yang merefer kita ya. Ini hanya posisi saja. Jadi Bukan. posisi di matriks saja. Oh. Kan Oh. kita beli posisi X4 itu dari siapa? Belum tentu ke orang yang merefer langsung. Maksudnya yang Oh mengajak iya kita iya belum. betul. Iya iya iya. Iya Tergantung iya. dia sudah upgrade nggak ke level itu gitu. Kalau belum berarti kita akan nyari orang yang benar sudah upgrade di level itu dan paling dekat ke jalur kita. Berarti kitanya mesti ngelihat upline kita yang kita beli sama dia, maksudnya bukan sama yang referral ya, sama nomor ID upline di atas kita ya, Mas. Iya sih buat riset ya. Tapi sebenarnya posisi di Misalnya mana? kayak Mas, misalnya Mas kan nge-referral saya, terus saya masuk, berarti kan by ID sekian, bukan ID Mas. Terus saya harus mantau untuk slot itu, mantau ID tersebut, bukan ID Mas kan? Mantuk enggak juga sih, karena kan ini random ya. Kalau di X4 itu dia nggak beraturan, jadi tergantung Oh, dia nggak beraturan. siapa yang duluan beli di level ini. Enggak. Kita di sini misalkan di level 8, kita belinya belum tentu ke orang yang merefer kita langsung. Ini bisa aja ke upline-nya referral orang yang merefer kita. Berapa tingkat ke atas gitu, seperti itu. Oh, random gitu misalnya. Iya, random. Jadi ini nanti pergerakannya seluruh jaringan nanti bisa ngisi ke sini semua. Sebenarnya gini, Mas, kalau secara ini ya, secara jaringan ini kan total proses itu baru berapa ratus ribu member ya sekarang. Bukan jutaan ya Mas ya? 200.000 member nih seluruh dunia. Ini baru awal. MMM aja yang yang scam itu membernya seluruh dunia kan 250 juta orang. Ini baru 200.000 orang, profit yang dihasilkan ke semua member sudah segini gedenya gitu. Nah, sebenarnya kita yang join awal sekarang ini punya kesempatan untuk dapat spillover ketika membernya sudah menyentuh kalau udah banyak 2 juta, 3 juta banyak. orang, itu pasti yakin. Karena kita udah posisinya udah di atas. Ya, minimal di tengah gitu lah, Mas. Iya, seperti itu. Apalagi kalau udah 100 juta orang, kebayang itu. Jadi kalau dilihat dari ini, Mas, ini proses ini sebenarnya sih itu apanya orang terakhir yang masuk itu ibaratnya kayak MLM gitu, yang terakhir yang lebih beresiko daripada yang awal, begitu Mas? Enggak juga, tergantung ininya tergantung bagaimana dia bekerjanya gitu. Kalau saya pribadi memandang Porsche itu kayak jual beli gitu. Jual beli. Iya, jadi gini, kita gabung di Porsche itu kan sebenarnya membeli lisensi ya, untuk menggunakan aplikasi Porsche. Aplikasi Porsche ini sebagai bukti kita membeli apa? Kita dikasih slot posisi di X3 dan di X4. Hak kita di sini dan hak kita itu adalah kita bisa menjual 3 posisi baru ke orang lain. Lisensinya itu seperti itu. Kita boleh menjual 3 posisi baru ini ke orang lain. Ini kan kayak dagang. Karena kita beli 1, boleh menjual 3. Kalau secara hitungan dagang ini udah untung gitu. Kita modal 1 bisa jual 3. Untungnya udah 2 gitu. Nah, orang yang mau beli juga bisa melakukan yang sama. Maksudnya
dia beli posisi yang sama slot ini dari kita, Waktunya dia boleh menjual lagi 3 gitu. Ya habis woy. Kalau X4-nya sendiri, dia otomatis kalau kita menjalankan X3 ini pasti berjalan X4. Berarti kalau kita yang mungkin daya untuk tawarin ke orang susah, mending kita perbanyak slot di S4 deh Mas ya.